Aku terpaksa gantikan perjodohan adikku demi keluarga. Episode 2, Tamat. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Sebenarnya aku belum benar-benar mencintai Hafid. Perasaan itu belum tumbuh karena kami baru bertemu lagi setelah sekian lama terpisah. Tapi aku ingin tetap menjalani perjodohan ini karena ini menyangkut harga diriku. Aku tidak mau diperlakukan seperti ini terus, Nara. Aku tidak sanggup. Hatiku terasa terluka. Aku sudah memutuskan untuk menerima Hafid apa adanya, baik dia miskin maupun kaya. Ucapku dengan suara bergetar. Di rumah Nara, aku meluapkan semua isi hatiku. Aku bercerita panjang lebar, dan Nara sahabatku yang selalu mendukungku menepuk pundakku sambil memberikan kata-kata penghiburan. Tenang saja Hikmah, semuanya akan baik-baik saja. Jika niatmu tulus seperti ini, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untukmu. Ingat, Rena dan ibumu hanya bisa merencanakan, tapi yang menentukan segalanya adalah Allah. Berbaik sangka saja kepadanya, agar hatimu tetap tenang meskipun ada rencana buruk dari mereka. Ucap Nara dengan lembut. Kata-kata Nara menyentuh hatiku. Dia benar, bukan hanya Rena dan ibu yang bisa berencana. Semua manusia hanya bisa berusaha. Namun jodoh, rezeki dan kematian sepenuhnya adalah rahasia Allah. Dialah yang menentukan segalanya. Kamu benar, Nara. Seharusnya aku tidak perlu terlalu khawatir. Aku akan menyerahkan semuanya kepada Allah, dan aku akan bertahan sejauh yang aku mampu. Lirihku pelan. Begitu dong, itu baru namanya sahabatku, balas Nara dengan tegas sambil tersenyum memberi semangat. Cukup lama aku di rumah Nara, aku pamit pulang saat matahari tengah terik-teriknya. Dengan diantar Nara menggunakan motor, aku pun pulang ke rumah. Begitu sampai gerbang aku turun dan Nara langsung kembali ke rumahnya. Saat sudah tiba di depan pintu depan, aku berhenti melangkah karena mendengar suara cekcok dari dalam rumah. Terdengar suara keras ayahku. Sepertinya mereka tengah bersitegang karena masalah tadi. Hafid dan keluarganya akan merasa dipermainkan jika kita melakukan ini, ucap ayahku. Tapi bukankah memang Rena calon istri Hafid yang sebenarnya? Sebelumnya foto Rena juga yang kita kirimkan kepada mereka. Saat itu malah Hafid yang langsung menelpon mengatakan setuju untuk menikah dengan Rena. Suara ibu terdengar lebih keras menentang ayahku. Tapi itu kan dulu. Salah Rena menolak tanpa alasan yang jelas. Ayah tetap menyangkal. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Bapak harus bicara lagi pada keluarga Hafid. Ibu yakin bila bapak yang bicara kepada Hafid pasti dia akan setuju. Bahkan mungkin Hafid akan bahagia karena mendapatkan Rena yang lebih pintar dan cantik. Nyeri hatiku mendengar ucapan ibu. Iya pak, tolong Rena ya. Bicarakan kepada Hafid. Rena sungguh-sungguh ingin melanjutkan perjodohan ini, Pak. Terdengar juga ucapan memelas dari Rena. Beberapa saat sepi, tapi setelahnya ayahku menjawab juga. Baiklah, ayah akan mencoba. Begitu ucapan ayah selesai, ponsel kiriman dari Hafid yang ada di sakuku berdering. Begitu melihat layar, ternyata ibu Hafid yang menelpon. Tanpa semangat aku menerima panggilannya. Assalamualaikum Nak Hikmah, apa kamu sedang di rumah? Jika iya, Bapak minta tolong berikan HP itu kepada ayahmu ya. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Yang menelpon ternyata bukan ibu Hafid, melainkan ayahnya. Iya Pak, Hikmah ada di rumah, dan HP ini akan Hikmah berikan kepada ayah. Aku menjawab sambil bergegas masuk, dan begitu tiba di depan ayah, ku sodorkan HP yang telah kuaktifkan speakernya. Ayah, ini ayahnya Hafid ingin bicara.
ucapku pada ayah, dan ia langsung mengambil HP yang aku sodorkan. Assalamualaikum Besan. Ayah Hafid yang lebih dulu menyapa. Waalaikumsalam, jawab ayahku. Pak Karim, ucap ayah Hafid lagi. Aku ralat perjanjian yang mengatakan akan datang besok guna membicarakan kelangsungan perjodohan anak-anak kita. Hafid bersikeras hati ingin datang sore ini juga. Ia tidak sabar ingin mempersunting Hikmah. Dia bilang dia sudah cinta mati pada Hikmah dan tidak ingin lagi menggantikannya dengan siapapun. Tegas ucapan ayahnya Hafid, seolah tahu apa yang sedang menjadi masalah di rumahku saat ini. Kini ibu dan Rena terduduk lemas mendengar keputusan Hafid itu. Entah apa lagi yang akan mereka lakukan. Rena terlihat begitu kecewa. Bahkan kini ia menatapku dengan sorot mata kebencian, seolah akulah yang bersikeras merampas Hafid. Aku yang sudah sakit dan kecewa dengan sikapnya, tak gentar dengan tatapan kebencian itu. Justru mendengus dan balas tatapan tajam. Percakapan antara ayahku dan ayahnya Hafid terus berlangsung. Ayahku nampak kikuk dengan setiapan ucapan ayah Hafid, menjawab dengan nada kaku, seolah enggan mengungkapkan apa yang sebenarnya ia inginkan. Iya, mungkin kita lanjutkan pembicaraan ini nanti sore saja ya Pak Sakir. Datanglah bersama Hafid. Memang benar, sebaiknya kita segera membahas semuanya agar pernikahan anak-anak kita cepat terlaksana. Pak Sakir yang merupakan ayah Hafid hanya mengangguk setuju. Di sudut ruangan, Rena nampak cemberut. Bibirnya maju beberapa senti, sementara tubuhnya lemas bersandar di lantai. Kekecewaan terlihat jelas di wajahnya, terutama karena ayah tidak sedikit pun menyinggung keinginan Rena. Nah, itu yang saya harapkan juga Pak Karim. Hafid sendiri terus mendesak agar semuanya cepat selesai, sahut Pak Sakir dengan tegas. Namun ayahku dengan cepat mengalihkan topik. Wajahnya terlihat sedikit gelisah. Mungkin merasa kurang nyaman jika pembicaraan soal perjodohan terus diungkit. Ngomong-ngomong, saya dengar kabar baik tentang Hafid, ujar ayahku tiba-tiba. Aku hanya bisa tertegun, bingung dari mana ayah mengetahui keinginan Rena. Mengapa ia bisa menelpon dan membahas hal ini tepat saat keluarga kami membicarakannya. Kabar baik apa maksudnya? Tanya Pak Sakir dengan nada penasaran. Saya dengar Hafid membeli sawah luas di dekat jalan menuju pasar. Sepertinya kamu jauh lebih kaya sekarang ya Pak Sakir, ujar ayahku. Tersenyum kecil sambil mencoba memecahkan suasana. Namun jawaban Pak Sakir mengejutkan kami semua. Ia tertawa ringan sebelum menjelaskan. Ah, tidak kok Pak Karim. Orang yang membeli sawah itu bukan Hafid, itu orang lain. Hafid hanya membantu sebagai perantara, jawabnya dengan santai. Jawaban itu langsung memicu reaksi dari Rena dan ibunya. Mereka berdiri dari posisi duduk dengan wajah yang terkejut. Ayahku pun menatap mereka dengan pandangan penuh arti, seolah memahami pikiran mereka. Oh, jadi bukan Hafid yang membeli sawah itu ya Pak? Bisik Rena tampak lega. Itu juga yang ibu bilang dari awal. Hafid mana mungkin bisa membeli sawah sebesar itu. Paling-paling dia hanya membantu sebagai perantara. Sambung ibuku dengan cepat, seolah menegaskan pendapatnya. Aku hanya bisa menghela nafas dalam hati. Kenapa keluargaku selalu seperti ini? Kenapa mereka begitu terobsesi dengan harta? Tahu begini, aku tidak sudi memohon-mohon agar meneruskan perjodohan dengannya. Dasar sialan si Afni itu, membawa kabar yang tidak akurat. Hampir saja aku melakukan kesalahan lalu menikah dengan laki-laki kucel seperti itu. Aku menggeleng geram mendengar ucapan Rena. Astagfirullah Rena, mengapa kamu begitu keterlaluan? Meskipun kamu mau pun meneruskan perjodohan dengan Hafid, tapi itu tidak mungkin karena kamu dengar sendiri kan kalau Hafid tidak menghendakinya, ucapku akhirnya. Kesal sekali mendengar ia terus-menerus menghina orang. Rena mendengus. Iya, dia itu hanya menginginkan Mbak karena sadar diri tak pantas menikah denganku. Bukankah banyak orang yang bilang jika jodoh itu cerminan dari kita sendiri?
Dan itulah yang terjadi pada Mbak dan Hafid. Rena cekikikan, mencemooh lagi. Akan tetapi aku juga menyahut ejekannya dengan kata yang serupa. Itu memang benar, dan kamu pun nanti akan mendapatkan jodoh dari cerminan dirimu sendiri. Laki-laki egois dan juga gila harta. Seperti... Hikmah, kenapa kamu berdoa yang tidak-tidak untuk adikmu? Ibu langsung membentakku. Marah begitu ucapanku selesai. Rena langsung tersenyum lebar melihat ibu memarahiku. Dadaku sudah terasa begitu sakit dengan perlakuan ibu yang pilih kasih. Kali ini aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melampiaskan amarahku. Kenapa, Bu? Kenapa ibu marah ketika aku berkata begitu kepada Rena? Tapi diam saja saat Rena mengatakan itu kepadaku. Sebenarnya ada apa dalam keluarga ini, Bu? Mengapa ibu tidak pernah mau menjawab dengan jujur pertanyaanku? Kenapa aku dibedakan? Apakah aku ini adalah anak pungut atau anak apa? Sebelum ibu menjawab, ayah sudah membentak lebih dulu. Sepertinya ia sudah selesai berbicara dengan ayahnya Hafid. Hikmah, tutup mulut kamu. Kenapa selalu saja pertanyaan sampah seperti itu yang kamu katakan setiap kali ditegur oleh ibumu? Tidak ada anak pungut dan yang lainnya. Kamu itu anak kami. Mataku mulai memanas. Terasa ada yang mendesak-desak ingin keluar. Selalu saja seperti ini jawaban ayah. Jika aku adalah anak kandung, lalu kenapa diperlakukan berbeda? Mengapa kalian pilih kasih dan selalu saja tak adil kepadaku? Aku tak menunggu jawaban, karena jawaban yang kuinginkan tidak pernah ada. Aku bergegas mendekati ayah, mengambil HP yang ada di tangannya, lalu melesat pergi memasuki kamarku. Dasar anak durhaka, orang tua belum selesai bicara, dia malah sudah pergi saja. Terdengar teriakan ibu, namun aku abaikan karena kalimat itu sudah terlalu sering aku dengar. Sore akhirnya tiba. Sesuai janji, Hafid dan keluarganya benar-benar datang. Akhirnya datang juga menggunakan pick up lagi. Dasar kolot. Rena langsung saja melancarkan aksi hinaannya. Begitu melihat keluarga Hafid kembali datang menggunakan mobil pick up. Sepertinya ada yang salah, Ren. Afni yang juga ada di sini sengaja menunggu Hafid karena penasaran menghayut ucapan Rena. Alah, salah apanya sih, Nik? Sudah jelas-jelas mereka itu miskin. Dasar kamu saja yang membawa berita tidak akurat itu. Syukur saja ayahku Garcep bertanya. Rena menghayut cepat ucapan Afni. Aku tidak bohong, Ren. Pembeli tanah itu memang Hafid. Aku rasa Hafid dan keluarganya sengaja menyembunyikan sesuatu. Aku merasa ada yang aneh dari semua ini. Alah, aku tidak percaya nih. Lihat saja itu. Penampilan mereka bahkan lebih kucel dari yang kemarin. Rena terus saja berdebat dengan temannya. Karena keluarga Hafid sudah turun dari mobil, aku pun memilih meninggalkan mereka dan bergegas menyambut keluarga Hafid. Memang benar yang dikatakan Rena. Penampilan Hafid sore ini lebih sederhana dari yang kemarin. Tanpa basa-basi terlalu lama, Hafid dan keluarganya memasuki rumah dan langsung duduk dengan rapi. Bahkan ayah Hafid langsung saja bicara ke intinya, begitu semua orang sudah duduk. Begini Pak Karim, atas nama Hafid aku bicara. Apakah kamu setuju menikahkan anak-anak kita 1 minggu lagi? Ini memang sangat mendadak, Pak. Tapi bukankah tujuan kami datang ke sini memang untuk menikahkan mereka? Ayah tidak langsung menjawab. Ia bergumam dan nampak berpikir dulu. 1 minggu lagi, ucapnya. Iya, Pak. 1 minggu itu aku rasa sudah cukup untuk membuat persiapan. Bagaimana, Pak? Ayah manggut-manggut kemudian menjawab. Baiklah, aku setuju saja, ucapnya kemudian. Alhamdulillah. Semua keluarga Hafid mengucap hamdalah, termasuk ibu Hafid dan Hafid sendiri. Lalu bagaimana dengan Nak Hikmah sendiri? Bagaimana? Apakah kamu sudah siap, Nak? Lembut suara ayah Hafid bertanya kepadaku, dan tanpa berpikir jauh, aku pun menjawab dengan anggukan. Aku sudah terlalu lelah hidup di rumah ini.
Aku ingin pergi walau apapun yang terjadi setelahnya. Alhamdulillah, kembali semua orang mengucapkan syukur. Jadi semuanya kan sudah setuju dan kita beralih membahas masalah uang. Kembali ayah Hafid angkat bicara. Uang? Rena yang duduk di belakangku langsung bergumam. Semoga saja ayah meminta uang yang banyak agar bisa kugunakan untuk membeli iPhone terbaru, sambung Rena lagi. Akan tetapi impiannya itu patah saat ayahku dengan tegas menentang ucapan ayah Hafid. Uang? Uang apa yang kamu maksud, Pak Sakir? Apa kamu ingin membangun hubungan pernikahan pada kami seperti orang lain? Aku tidak akan menerima uang serupiah pun darimu. Karena kita ini kan saudara. Anak-anak adalah milik kita bersama. Aduh, ayah bener-bener sok ya. Rena langsung bergumam ketus di belakangku. Sementara itu, ayah Hafid menggeleng. Tidak seperti itu, Pak Karim. Kamu harus mau menerima tanda mata dari kami. Agar... Tidak, aku tidak akan menerima semua itu. Aku akan sangat tersinggung jika kamu terus memaksa. Ayahku tetap saja menolak. Kali ini lebih tegas lagi. Oh, baiklah kalau begitu. Jika kamu menolak tanda mata dari kami, maka biarkan Hafid yang bicara dengan calon istrinya. Ayo Hafid, kamu bicara. Dadaku berdegup kencang ketika Hafid berubah posisi duduk dan kini menatapku. Tiba-tiba saja aku salah tingkah ketika Hafid melempar senyum manis padaku. Dek Hikmah, Mas langsung saja ya pada intinya. Tutur kata Hafid yang begitu lembut dan sopan juga semakin membuatku kikuk. Iya, silahkan. Aku menjawab lirih. Kembali Hafid tersenyum, kemudian bertanya lagi. Berapa mas kawin yang Adek Hikmah mau? Jenis perhiasan apa yang Dek Hikmah inginkan? Apa emas murni, berlian atau apa? Aku memilih diam karena jujur saja bingung, tak tahu harus menjawab apa. Ketika aku diam, Rena bereaksi lagi di belakangku. Ia mendekat, bahkan menempel ke tubuhku. Ia diam, tapi bahasa tubuhnya mengisyaratkan rasa penasaran. Jawab saja, nak. Sebut saja berapapun yang kamu mau. Ibu Hafid angkat bicara juga karena aku tetap diam. Aku tidak meminta apa-apa. Berapapun yang kalian berikan, itulah yang aku terima. Akhirnya aku menjawab juga. Jika begitu, baiklah. Bolehkah Mas bertanya kapan tanggal lahir kamu? Tanya Hafid. 19, Mas. Lalu aku lahir tanggal 26. Kita tambahkan saja ya menjadi 45. Maka aku akan memberikan mas kawin berupa uang tunai sebesar 45 juta. Karena kamu anak pertama, maka aku juga akan memberikan satu set perhiasan sebagai maharnya. Apakah kamu mau menerimanya, calon istriku? Hampir belum selesai ucapan Hafid, Rena yang masih berada di belakangku sudah berdiri. Apa? Sebanyak itu? Serunya kemudian. Apa benar mas kawinnya sebanyak itu? Apa itu benar-benar atau sekedar ucapan belaka? Rena berseru dengan lantang. Semua itu membuat semua orang menatap kesal. Hafid juga terlihat geram dan dengan tergesa ia menjawab. Aku tidak mungkin bohong, Rena. Biar jelek-jelek begini, tapi aku bukan pendusta. Bagiku pernikahan ini sangatlah penting dan agung. Juga aku ingin menghargai wanita yang aku cintai. Itu sebabnya aku rela berkorban harta dan benda. Alah, sok kamu. Rena mendengus dan bergumam kesal menjawab ucapan Hafid. Ia kemudian duduk lagi di posisi semula. Aku mendengar dua temannya kasak-kusuk, seperti menegur cara Rena tadi. Namun adikku itu tidak menerima nasihat temannya. Ah, biarkan saja. Dia kan memang pantas diprotes seperti itu, ujar Rena. Ayah hanya bisa menggeleng pasrah dengan kelakuan anak emasnya itu. Sebisa mungkin ia mengalihkan perhatian. Apa mas kawinnya tidak terlalu banyak? Ucap ayah kemudian. Hafid tersenyum. Malah ini terbilang sedikit, Pak. Tapi karena Dek Hikmah tidak meminta apapun, kami akan memberikan ia sesuatu yang lain setelah menikah nanti.
Hafid menjawab sopan ucapan ayahku. Kali ini aku tidak tahu reaksi Rena karena adikku itu sudah menjauh, bergabung dengan dua temannya yang duduk di dekat pintu yang menghubungkan ruang tamu dan ruang tengah. Aku tidak pernah mengharap sesuatu yang lebih dari Hafid. Diterima dengan baik dan terbebas dari rumah ini saja sudah sangat membahagiakan bagiku. Setelah pembahasan tentang mas kawin selesai, kembali ayah Hafid berbicara. Kali ini membahas tempat pesta dan ijab kabul, tempat akad dan resepsi biar kami yang persiapkan semuanya. Yang di sini tinggal menunggu dan terima beres saja. Hikmah juga akan kami jemput saat ijab kabul nanti. Untuk sementara dia tetap di sini dulu bersama kalian. Bagaimana? Apakah kalian setuju, Pak Karim? Ayah Hafid kembali meminta pendapat ayahku. Dan lagi-lagi ayahku menerima saja tanpa membantah. Ayah sering bercerita jika orang tua Hafid ini sudah begitu banyak membantu keluarga kami, baik secara materi maupun jasa. Mungkin itu pula yang menjadi pertimbangan ayah, hingga selalu menurut bahkan menolak uangnya juga. Setelah keputusan telah dibuat, keluarga Hafid kemudian pamit dan kami pun mempersilahkan lalu mengantarkannya sampai halaman. Hampir belum keluar mobil mereka dari halaman rumah, ibuku sudah menyeret lengan ayah untuk masuk kembali. Ada apa sih? Pakai seret-seret segala, ayah menurut namun membentak kesal. Setelah tiba di ruang depan, ibu melepas kasar lengan ayah, kemudian langsung mengomel. Kenapa kamu begitu sok menolak uang dari mereka? Sentak ibu. Jadi kamu ingin Hikmah menikah dengan secara gratis? Lalu apa imbalan kita yang telah membesarkannya dengan susah payah? Di mana-mana orang menikah itu, pihak perempuan selalu menerima uang. Tapi kenapa kamu begitu sok menolaknya? Apa kamu pikir dirimu itu kaya? Ayah tak bisa berkata banyak atas protes ibu. Dalam hal ini, aku membenarkan ibu. Setidaknya ayah menerima saja uang itu. Tidak perlu banyak, tapi cukup untuk kebutuhan pernikahan saja. Tadi mereka tidak membahas masalah baju nikah dan juga riasannya. Jika aku dijemput tepat di hari akad, maka riasannya harus sudah jadi dari rumah ini. Ibu terus saja mengomel, dan hanya satu jawaban yang ayahku berikan. Malu ngambil uang dari mereka, karena sudah tidak terhitung materi dan jasa yang telah mereka berikan. Meskipun begitu, ibuku tidak peduli lagi. Ia terus saja mengomel, mengatakan aku gratisan dan lain sebagainya. Hingga ia keluar rumah, bertemu dengan tetangga dan keluarga yang lain. Masalah itu terus saja ibuku ceritakan. Hingga dalam waktu yang singkat, semua orang jadi tahu bahwa aku akan menikah. Namun pihak keluargaku tak menerima uang sepeser pun. Beragam tanggapan dari keluarga dan tetangga, malah keluarga dekat dari pihak ayah dan ibu kemudian sengaja datang ke rumah untuk membicarakan hal itu. Tapi jawaban ayahku tetap sama. Malu menerima uang dari keluarga Hafid karena sudah tidak terhitung pengorbanan mereka terhadap keluargaku ini. Dalam hal ini, ayahku kukuh dengan pendiriannya. Bahkan saat Rena merengek dan mengancam, ia tetap tidak terpengaruh. Jika ayah tidak mau menerima uang dari Hafid, maka aku akan mengambil mas kawin milik Mbak Hikmah, ancam Rena. Namun dengan lembut ayah mencegah Rena melakukan itu. Tidak boleh berkata seperti itu, Rena. Pasti ada cara lain untuk mendapatkan uang. Kamu bersabarlah. Baru kali ini aku melihat ayah menolak Rena, dan semua itu membuat adikku blingasan tidak karuan. Rena dan ibuku uring-uringan sepanjang waktu. Mereka berdua terus saja menggerutu. Bahkan ibu tidak mau lagi memasak dan mengurus keperluan ayah. Dan akulah yang kemudian melakukan semuanya. Hari terus berganti. Tak terasa seminggu sudah berlalu, dan hari inilah akad nikahku yang akan dilangsungkan. Rena, rias saja mbakmu itu ala kadarnya. Juga biarkan saja ia menggunakan jarik dan kebaya putih yang ada. Toh acaranya juga pasti acak kadul. Pagi-pagi buta ibuku sudah mengomel. Yang ibu katakan itu benar. Acaranya pasti asal-asalan. Jadi tidak perlu sesuatu yang wah. Timpal Rena yang baru saja keluar dari kamarnya. Tapi semua orang diundang kan, Bu? Lanjut Rena. Iya. Semua keluarga dan tetangga di tempat ini diundang.
ketus ibuku. Kalau begitu, nanti kita pergi dan menggunakan motor saja ya, Bu. Tidak sudi aku ikut mereka. Pasti Hafid menyewa pick up untuk mengangkut mereka. Apa mungkin mereka menjemput pengantin menggunakan mobil pick up? Gumam ibuku. Pasti begitulah, Bu. Lihat saja nanti, sahut Rena. Ya sudah, kalau begitu ibu ikut kamu saja ya naik motor, sambung ibuku kemudian. Aku tidak bisa menjawab apapun percakapan Rena dan ibu, karena belum tahu juga dengan mobil apa mereka menjemput. Apa mungkin menggunakan mobil pick up juga? Dilihat dari jumlah mas kawin yang diberikan, Hafid itu pasti masih kaya raya. Saat mentari mulai meninggi, Rena sudah bersiap untuk mendandaniku. Aku juga telah mengeluarkan kain jarik dan kebaya putih model lama, yang entah sudah beberapa lama tersimpan di lemari. Apakah aku harus memakai ini? Tanyaku dengan nada ragu. Lalu mau pakai apa lagi? Ayahmu sok-sokan tidak mau menerima uang dari orang lain. Ibu juga tidak punya cukup uang untuk menyewa kebaya yang lebih bagus, apalagi membayar perias. Jadi terima saja apa yang ada. Lagi pula, acaranya pasti juga seadanya. Hafid pun kemungkinan besar akan datang dengan pakaian lusuh seperti biasanya. Aku hanya bisa terdiam, tidak tahu harus merespon apa. Ketika Rena mulai meraih alat make up sederhana yang ia miliki, suara mobil mendadak terdengar. Sebuah mobil kijang memasuki halaman rumah kami. Karena kami berada di ruang depan, kami bisa langsung melihat seorang pria keluar dari mobil itu. Begitu kendaraan itu berhenti. Pria itu nampak tidak asing bagiku. Aku segera mengenalinya sebagai orang yang pernah mengantarkan ponselku pada waktu itu. Setelah ia turun, pintu belakang mobil terbuka, dan dua wanita dengan penampilan mencolok turun keluar dari mobil itu. Assalamualaikum. Tuan Hafid mengirimkan perias untuk mendandani calon pengantin, kata laki-laki itu dengan nada tegas. Brak! Rena yang berada di sampingku langsung melempar alat make up yang ada di tangannya dengan kasar. Mereka? Gumamnya dengan pelan. Bu, bukannya dua wanita itu perias terkenal. Mereka sering bekerja untuk para pengusaha kaya dan pejabat. Apa ini tidak salah? Apa mereka tidak salah alamat? Aku yang tidak paham dunia kalangan atas hanya bisa terdiam. Nama-nama itu tak kukenali, dan aku pun tidak mengerti apa yang membuat Rena begitu panik. Namun reaksinya benar-benar berlebihan. Wajahnya nampak pucat, tangannya mulai memijat pelipisnya sendiri, dan ia terlihat seperti kehilangan kendali. Oh, apa yang sebenarnya terjadi? Hafid ini miskin atau kaya sih? Kenapa setiap aku pikir dia kaya, malah dia menunjukkan sebaliknya? Tapi ketika aku yakin dia miskin, malah kesan mewah seperti ini yang muncul. Aku benar-benar bingung sekarang. Rena memegangi kepalanya, lalu berteriak seperti orang kesal. Bu, ibu, tolong aku, Bu. Kepalaku sakit. Aku pusing. Aku ingin muntah, teriaknya sambil mengguncangkan tubuhnya sendiri. Melihat Rena seperti itu, ibuku langsung mendekat dan mencoba menenangkannya. Rena, tenang nak. Jangan berpikir yang macam-macam. Untuk sementara kita jalanin saja ya yang sudah direncanakan, ujar ibuku dengan lembut. Tidak bisa, Bu. Rena gak bisa tenang melihat ini semua, sahut Rena sambil menjambak rambutnya sendiri. Belum selesai aku memproses apa yang terjadi antara ibu dan Rena, suara laki-laki pengantar HP tadi kembali terdengar. Maaf, mari kita mulai segera, takut acaranya nanti malah terlambat, katanya dengan sopan namun tegas. Oh ya, baiklah, mari kita mulai, jawab salah satu perias. Dua perias itu langsung bergerak mendekat. Salah satu dari mereka kemudian memintaku untuk menepi. Calon pengantin, silakan kesini dulu ya. Kami akan mulai persiapannya, katanya dengan ramah. Oh, tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Tika, dan ini Dinda. Lalu ini Pak Tono, asisten kepercayaan Tuan Hafid. Aku tersenyum kecil, mencoba ramah, lalu memperkenalkan diri. Saya Hikmah, dan ini adik saya Rena.
Namun Rena langsung menyela dengan nada tajam. Aku Rena, yang sebenarnya dijodohkan dengan Hafid. Itu aku bukan dia, katanya sambil melotot. Oh begitu, sahut Dinda singkat dengan senyum simpul. Keduanya kembali sibuk. Ternyata mereka membawa meja rias kecil dan elegan sendiri, lengkap dengan berbagai peralatan mewah. Rena yang melihat hal itu hanya bisa terpaku. Mulutnya ternganga seolah tidak percaya. Ekspresinya berubah-ubah sejak mendengar kabar tentang Hafid tadi. Kadang terlihat marah, kadang juga terlihat sedih. Mari coba gaun ini dulu, ujar Dinda sambil mengeluarkan sebuah gaun pernikahan putih yang nampaknya begitu mewah. Namun sebelum gaun itu sempat sampai ke tanganku, Rena buru-buru menyambar gaun tersebut. Semewah ini, katanya dengan lirih, matanya membulat. Yang menikah adalah Tuan Hafid. Tentu saja semuanya harus mewah, jawab Dinda sambil tersenyum. Rena akhirnya menyerahkan gaun itu kembali. Dengan tenang, Dinda menyerahkan gaun tersebut padaku. Kak Hikmah, silakan dicoba dulu gaunnya, katanya dengan lembut. Aku hanya menurut. Ku genggam gaun itu dan langsung mencobanya tanpa banyak berpikir, bahkan tanpa melepaskan pakaian yang kukenakan sebelumnya. Nah, sepertinya pas ya. Pilihan Tuan Hafid memang tidak ada duanya, Tika berkomentar setelah gaun terpasang di tubuhku. Benar yang ia katakan, ini memang pas. Hebat juga Hafid itu, bisa tahu ukuran pakaianku. Kalau begitu, lepas dulu ya. Gunakan nanti setelah make upnya selesai, agar tidak terlalu berat, ucap Dinda. Gaun ini memang berat, lebar, mekar dan panjang menjuntai. Rena pun tak lepas pandangannya dari gaun yang aku kenakan. Ia tak berkata apa-apa lagi, tapi entahlah raut wajahnya. Tak bisa kuartikan. Rena terlihat aneh, bahkan kini ia berbalik dan pergi memasuki rumah yang lebih dalam. Mungkin ia ingin memanggil ibuku yang tadi pergi ke kamar kecil. Saat sedang dirias, secara berangsur keluarga dan tetangga datang ke rumahku. Seperti kesepakatan, mereka akan berkumpul di sini dan akan dijemput oleh angkutan yang disewa oleh Hafid. Ayah yang sejak tadi bersiap-siap juga kini keluar menyambut tetangga dan keluarga. Setelah beberapa saat, riasan dan gaun pernikahan pun sudah terpasang sempurna di tubuhku. Ya ampun Hikmah, kamu itu cantik sekali nak. Orang-orang kemudian memuji dan saling mendesak ingin masuk melihatku. Bukan aku yang cantik, tapi mbak periasnya yang hebat. Aku menjawab malu-malu, tapi merasa itu benar. Kulihat Dinda dan Tika mengaplikasikan make up itu di wajahku, membuat aku sampai tidak mengenali diriku sendiri. Tidak menor, terlihat natural dan elegan. Wajar ia disewa orang kaya, seperti kata Rena. Tidak Hikmah, kamu itu memang cantik. Meskipun siapapun yang merias, ibu-ibu tak berhenti memujiku. Benar, bila didandani begini, kamu sama cantiknya dengan Rena, kata mereka lagi. Bahkan Dinda juga menambahkan, yang ibu-ibu katakan memang benar. Kak Hikmah ini memang cantik. Tuan Hafid memang hebat ya dalam memilih istri. Rena yang baru keluar lagi mencabik mendengar orang-orang yang memujiku. Aku pikir Rena masuk untuk mandi, berdandan dan berganti pakaian. Tapi penampilannya masih sama seperti tadi. Malah ibuku yang terlihat lebih rapi. Kenapa kamu tidak dandan dan ganti baju Rena? Tanyaku. Ah, untuk apa? Palingan yang menjadi tamu adalah orang-orang sini dan keluarga Hafid yang kucel itu. Rena menjawab enteng. Tapi raut wajahnya terlihat berbeda. Kami akan mendandani Rena dan ibunya juga, ujar Dinda kemudian. Kami juga membawa baju untuk mereka, sambung Dinda. Ah, tidak perlu. Aku mau begini saja dan mau berangkat duluan. Aku tidak sudi diangkut pick up nanti, Rena menjawab dengan ketus. Tidak ada yang diangkut pick up. Tuan Hafid sudah menyiapkan mobil mewah untuk pengantin dan keluarganya. Bus mewah untuk tamu undangan yang lain. Pak Tono menjawab dengan cepat ucapan Rena. Tapi adikku itu tidak percaya.
Ia ngotot ingin pergi duluan terus. Katakan saja di mana tempat acaranya. Aku dan ibu akan pergi duluan. Bahkan Rena menyentak. Orang-orang mengerutkan kening melihat tingkah Rena. Mengapa ia menjadi aneh? Ibu-ibu mulai bergumam. Iya, dia nampak berubah ya. Kok tidak mau dandan dan ganti baju? Padahal setiap hari kan selalu rapi dan menor. Rena tidak peduli. Ia mendekati Pak Tono lalu bertanya lagi. Pak, di mana tempat acaranya? Di gedung serbaguna Adiaksa, jawab Pak Tono kemudian. Rena terbungkam. Tapi ibu-ibu yang lain menjawab. Langsung ribut dan kasak-kusuk. Jadi tempat acaranya di gedung itu. Keren sekali ya. Tempat resepsi para pejabat itu. Tempat acara orang kaya. Gedung itu memang tempat orang-orang kaya melakukan resepsi. Itu sebabnya ibu-ibu menjadi heboh setelah Pak Tono menyebut tempat itu. Saat orang-orang tengah ribut, Rena berseru dengan kerasnya memanggil ibuku. Ibu, cepat kemari bu. Kita pergi ke gedung itu menggunakan motor saja. Aku tidak sudi diangkut seperti kambing menggunakan mobil pick up. Desak Rena masih tidak percaya. Ibu yang sudah siap hendak didandani oleh Dinda tergopoh menghampiri anak emasnya. Tapi kata mereka kita akan dijemput menggunakan mobil mewah. Dan ibu juga mau dirias dulu nak. Ibuku menolak. Wajah Rena langsung merah padam. Ia terlihat ingin menangis. Ibu mau ikut atau tidak? Kalau tidak... Rena menggantung ucapannya dan ibuku jadi menurut. Baiklah nak, mari kita pergi duluan. Ayah juga datang melarang Rena. Namun adikku itu tetap kukuh tidak mau. Aku ingin pergi duluan bersama ibu, titik. Rena membentak dan semua orang semakin bingung dengan tingkahnya. Apa yang terjadi dengan anak itu? Apa dia sudah stres karena kakaknya menikah dengan orang kaya? Ibu-ibu kembali kasak-kusuk. Sepertinya Rena gila. Dia pasti menyesal karena telah menukar perjodohan ini. Semua orang kan tahu bahwa sebelumnya dia yang akan dijodohkan. Tapi saat mendengar Hafid datang menggunakan mobil pick up dan penampilan yang kucel, ia malah menolak dan melemparkannya kepada Hikmah. Kata ibu-ibu yang justru asik melihat kegaduhan ini. Aku khawatir kegilaan Rena ini akan mengganggu acara nikah kakaknya. Tambah mereka lagi. Apa yang dikatakan ibu-ibu itu membuat hatiku terasa cemas. Benarkah Rena stres dan bisa mengganggu akad nikahku nanti? Namun di tengah lamunanku, ayahku kembali membujuk Rena. Ia meminta Rena agar ia ikut mobil saja. Dan yang lebih penting lagi, akan jadi pertanyaan jika ibu justru tidak ikut kami dalam rombongan. Nak, kamu jangan seperti anak kecil begitu. Kasihan ibu, dia juga ingin ikut bersama rombongan keluarga nak, kata ayah. Ayah, tapi ayah tahu sendiri kan, harusnya aku yang menjadi pengantin bukannya Mbak Hikmah, kata Rena sambil menangis. Sudahlah nak, untuk sementara biarkan saja kakakmu menikah terlebih dahulu. Nanti giliran kamu yang akan ayah carikan calon yang lebih baik dari Hafid, kata ayah menenangkannya. Akhirnya setelah dengan bujuk rayu ayah, Rena mau ikut bersama rombongan kami. Aku, Rena dan kedua orang tua kami masuk ke mobil yang sama, yaitu mobil mewah yang dihias indah. Sedangkan semua tamu menaiki bis itu. Sesampainya di gedung itu, suasana sudah begitu ramai. Aku dan kedua orang tuaku sudah duduk di kursi VIP. Sementara Rena tak tahu ada di mana. Di mana anak itu duduk? Gumam ibuku. Ia nampak panik, memutar wajahnya ke sana kemari untuk melihat Rena. Sementara ibu Hafid tidak memperhatikan. Ia terus fokus pada panggung setelah di mana Hafid dan wali nikahku berada. Tanpa tahu keberadaan Rena, akhirnya acara dimulai. Dengan hikmat dan khusyuk acara pembukaan yang diawali dengan pembacaan basmalah, lalu dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi. Setelahnya rangkaian acara yang lain, sehingga kemudian tibalah acara inti yaitu ijab kabul. Saat Hafid dan ayahku mulai menjabat tangan satu sama lain,
Aku semakin gugup, berdebar bahkan perutku mendadak mulas. Jangan gugup, lirih Nara yang duduk di dekatku. Hafid hebat, pasti dia bisa dalam sekali tarikan nafas. Sebenarnya bukan itu yang membuatku gugup, tapi lebih kepada pergantian status yang sebentar lagi akan terjadi. Apa yang akan aku alami setelah sah menjadi istrinya Hafid? Akankah hidupku tetap sama? Apakah bahagia? Atau apa mungkin lebih menderita dari sebelumnya? Aku memejamkan mata saat detik-detik Hafid mengucapkan ijab kabul. Seperti kata Nara, benar-benar dengan sekali tarikan nafas. Sah, sah. Kata itu kemudian menggema memenuhi ruang gedung. Ketika kata sah telah terucap, Hafid dan kedua orang tuanya mengucap syukur, termasuk aku dan ayahku juga. Hanya ibu yang tidak. Sejak tadi ia tidak fokus pada acara pernikahan. Hanya celingak-celinguk saja mencari Rena. Tetapi anak itu benar-benar tidak terlihat sampai acara pernikahan selesai. Saat pembawa acara meminta aku agar aku dibawa ke panggung nikah utama, tempat Hafid untuk melakukan sesi foto dan tanda tangan buku nikah. Pernikahan ini tidak sah. Tiba-tiba Rena berseru dan membuat semua orang terkejut. Tidak sah? Kok bisa tidak sah? Hafid menutup mulut, menyembunyikan tawanya. Sementara aku malah kesal melihat tingkah laku Rena. Kok bisa tidak sah? Ayah Hafid juga bertanya dengan raut bingung. Iya, memang tidak sah, karena sebenarnya akulah calon istrinya Hafid, bukan Mbak Hikmah. Bukankah Bapak juga tahu akan semua itu? Rena menjawab cepat pertanyaan ayah Hafid, dan sampai seperti anak kecil. Ayah mertuaku itu juga menutup mulut, sepertinya menyembunyikan tawanya juga. Saat ayah Hafid dan hampir semua undangan melakukan hal yang sama, ayahku malah meraih lengan Rena sambil membentak. Kamu buat malu saja. Mana bisa pernikahan ini tidak sah, hanya karena dirimu. Bentak ayah kemudian. Rena merengut dan melepas paksa pegangan tangan ayah. Memang benar seperti itu. Aku tidak jadi menikah karena mereka curang. Mereka sengaja menyembunyikan ini. Mereka sengaja menyembunyikan Ucapan Rena yang berapi-api mendadak berhenti. Kenapa berhenti? Hafid yang beberapa saat sempat diam, ikut angkat bicara. Apa kamu ingin mengatakan jika kami sengaja menyembunyikan kekayaan? Kamu menolakku dan melemparkannya kepada kakakmu karena mengira aku itu miskin, dan kini kamu menyesal setelah kamu tahu bahwa aku itu kaya. Sebagian tamu undangan melebarkan mata mendengar jabaran. Apa benar seperti itu? Sorak mereka. Tidak, itu tidak benar. Rena berteriak menjawab pertanyaan orang-orang. Mereka yang sengaja membuat cara. Mereka sengaja menyingkirkan aku. Mereka melakukan sandiwara agar tidak jadi menikah denganku. Mereka itu jahat. Mereka penipu. Rena histeris, seperti orang gila. Ayah mertuaku dan juga yang lainnya terlihat semakin marah dengan ulah Rena. Ayah Hafid kemudian mendekati ayahku lalu berbisik. Entah apa yang ia katakan, tapi ayahku kemudian kembali memegangi lengan Rena dan menariknya pergi. Ayah, kenapa membawaku pergi? Tidakkah ayah merasa juga jika mereka sengaja sandiwara untuk membatalkan pernikahanku dengan Hafid? Untuk membatalkan pernikahanku dengan Hafid? Mereka itu bersandiwara, ayah. Aku yakin Mbak Hikmah juga tahu hal itu. Dia juga ikut bersandiwara. Mbak Hikmah itu pelakor. Dia merebut calon suami aku. Dia merebut calon suami adiknya sendiri. Dia licik. Dia itu curang. Bahkan setelah dibawa menjauh pun, Rena tetap saja berteriak, dan bukan hanya dia saja yang pergi. Ibuku yang sedari tadi diam dan menunjukkan muka yang malu akhirnya juga ikut bersama ayah dan Rena. Aku hanya bisa menarik nafas dalam melihat semua itu. Ada-ada saja yang membuat acara pernikahan berantakan. Meskipun aku merasakan sedih, tapi aku sebenarnya bersyukur karena akhirnya ketulusan akan mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya. Mungkin Hafid mendengar hembusan nafasku. Ia menoleh sambil bergumam. Tidak perlu dipikirkan. Semuanya akan baik-baik saja. Meski hati tetap risau, tetapi aku menjawab ucapan Hafid dengan anggukan.
Aku merasa ucapan Rena tadi benar. Keluarga Hafid sepertinya sengaja menyembunyikan kekayaannya sebelum pernikahan ini. Mereka bersandiwara. Setelah acara pernikahan selesai, aku memutuskan untuk bicara dengan Mas Hafid di ruang tamu. Rasa ingin tahuku tak terbendung lagi. Mengapa dia memilihku dan bukan Rena, adikku yang sejak kecil selalu menjadi pusat perhatian. Mas, aku mau bertanya, ujarku dengan suara hati-hati. Kenapa Mas memilih aku, bukan Rena? Bukankah awalnya Rena yang dijodohkan dengan Mas? Mas Hafid tersenyum kecil, lalu menghela nafas panjang. Dia nampak memikirkan kata-kata yang tepat untuk menjawab. Bukan tanpa alasan, Hikmah, katanya akhirnya. Aku memilih kamu karena ini memang sudah keputusan yang sudah lama aku pikirkan. Sebenarnya, meski awalnya ada perjodohan, aku tak perlu menunggu desakan dari ayah dan ibu. Aku memang sudah memutuskan hal ini jauh sebelum mereka bicara soal pernikahan. Aku menatapnya dengan alis terangkat. Masih belum sepenuhnya mengerti. Kamu ingat, kita pernah bermain bersama waktu kecil? Aku sudah menyukaimu sejak saat itu. Kamu selalu lembut, sabar, dan patuh. Bahkan kamu selalu mengalah untuk adikmu, Rena. Aku melihat semuanya, Hikmah. Sikapmu itu sangat berbeda dengan Rena yang seringkali keras kepala dan egois. Jelasnya dengan nada tulus. Aku terdiam, masih sulit percaya dengan apa yang aku dengar. Bahkan, lanjut Mas Hafid, aku pernah bertanya kepada ayah dan ibu, apakah kamu dan Rena benar-benar saudara kandung? Karena aku melihat kalian diperlakukan dengan sangat berbeda oleh orang tuamu. Tapi ayah bilang kalau kalian memang saudara kandung. Tapi entahlah, aku tidak tahu apakah itu sepenuhnya benar. Aku menunduk, merasa sesak mengingat bagaimana perlakuan berbeda itu memang ada. Namun aku memilih untuk tidak membahasnya lebih jauh. Setelah sekian tahun, aku masih menyimpan rasa itu, Hikmah, kata Mas Hafid lagi. Meski kita tidak pernah bertemu atau bertukar kabar selama ini, aku tetap setia. Aku tidak pernah berpaling pada wanita lain. Meskipun ada banyak yang mencoba mendekatiku, kamu selalu menjadi satu-satunya di dalam hatiku. Aku mengangkat wajah, menatapnya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Aku juga mendengar dari Nara tentang bagaimana keadaanmu sekarang. Dia bilang, kamu masih seperti Hikmah yang dulu, lembut dan sabar. Tapi Rena semakin berubah. Dia semakin sombong, egois, dan juga suka menghina orang yang menurutnya tidak selevel dengannya. Bahkan dia semakin menindasmu dengan dukungan orang tua kalian. Aku terkejut mendengar itu. Tidak kusangka, Mas Hafid mencari tahu tentangku sebelum datang melamarku. Jawaban dari Nara itu membuatku semakin yakin, Hikmah. Lanjutnya, aku ingin menikah denganmu. Aku ingin memberikanmu kebahagiaan yang mungkin selama ini sulit kamu dapatkan. Mataku semakin hangat. Kata-kata Mas Hafid terasa begitu tulus, hingga aku tak sanggup membalas apa-apa. Itulah alasanku, Hikmah, ujarnya sambil tersenyum. Aku memilihmu bukan karena paksaan. Aku memilihmu karena kamu adalah orang yang sudah lama ada di hatiku. Malam itu, aku menyadari bahwa pernikahan ini bukan sekedar perjodohan. Mas Hafid memilihku karena cinta yang sudah lama ia pendam. Aku tersenyum kecil, merasa sedikit lebih ringan, meski tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Beberapa hari setelah pernikahanku, aku dan Mas Hafid memutuskan untuk berkunjung ke rumah ayah. Setelah menikah, kami memang tinggal di rumah kecil sederhana yang sudah disiapkan oleh Mas Hafid di kota. Ini adalah pertama kalinya aku kembali setelah hari pernikahan kami. Saat tiba di rumah, aku langsung disambut oleh ibu dengan senyuman. Tapi suasana di dalam rumah terasa berbeda, seperti ada yang ganjil. Ayah duduk di ruang tamu dengan wajah muram, sementara suara Rena terdengar samar-samar dari dalam kamar. Hikmah, Hafid, ayo masuk, ujar ibu mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Aku melirik Mas Hafid,
lalu bertanya pelan, "Bu, ada apa dengan Rena? Kenapa dia mengurung diri?" Ibu hanya menggeleng sambil berusaha tersenyum. Rena, Rena sedikit kurang sehat akhir-akhir ini. Namun sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, suara Rena tiba-tiba terdengar keras dari dalam kamar. "Semua ini salah kalian. Aku gak mau tinggal di sini. Aku benci kalian," jeritnya dengan suara melengking. Aku tertegun. "Bu, itu Rena kenapa?" Ibu hanya menunduk. Lalu ayah menjawab dengan suara berat. Dia tidak bisa menerima kenyataan pernikahanmu, Hikmah. Sejak hari itu, perlakuannya berubah. Kadang bicara sendiri, kadang menangis tanpa alasan. Kami sudah berusaha bicara baik-baik, tapi aku dan Mas Hafid memutuskan untuk melihat kondisi Rena di kamar. Namun ketika pintu kamar dibuka, aku terkejut oleh apa yang aku lihat. Rena duduk di sudut kamar, memeluk lututnya erat-erat, rambutnya acak-acakan, dan matanya sembab seperti habis menangis sepanjang malam. Ketika melihatku, Rena langsung berdiri dengan tatapan yang penuh kemarahan. "Kamu? Kenapa kamu datang ke sini? Mau pamer betapa bahagianya kamu sekarang?" "Rena, Mbak cuma ingin tahu kabarmu," jawabku dengan pelan, mencoba menenangkan hatinya yang penuh amarah. "Kabarku? Kamu pikir aku baik-baik saja setelah apa yang kamu lakukan? Kamu merebut semuanya dariku," teriaknya sambil menunjuk wajahku. Mas Hafid mencoba mendekat, tapi Rena langsung memundurkan langkahnya. "Kalian berdua sama saja, munafik. Kamu bilang sayang sama aku, tapi tetap memilih dia." "Rena, tolong dengarkan aku dulu." Mas Hafid mencoba berbicara. "Tidak, aku gak mau dengar apapun dari kalian," jeritnya sebelum tiba-tiba berlari ke arah pintu kamar dan keluar ke ruang tengah. Kami semua berkumpul di ruang tengah, mencoba menenangkan Rena, namun ia semakin histeris. "Aku benci kalian semua. Kenapa kalian gak pernah membelaku? Kenapa aku selalu jadi yang kalah?" Tangisnya sambil memukul-mukul sofa. Ibu berusaha mendekatinya, tapi Rena terus memberontak. "Tolong tenang, Nak. Ini demi kebaikanmu," ujar ibu sambil menahan tangis. Namun Rena justru menatap ibu dengan mata yang penuh amarah. "Kebaikanku? Kalau memang kalian peduli, kenapa kalian lebih sayang sama Mbak Hikmah? Aku selalu disalahkan, selalu diabaikan." Malam itu, kami memanggil dokter untuk memeriksa kondisi Rena. Dokter menyarankan agar Rena segera dibawa ke panti rehabilitasi. "Apa tidak bisa dirawat di rumah saja, Dok? Kami bisa mengawasinya," kata ayah dengan wajah khawatir. Dokter menggeleng pelan. "Pak, kondisi seperti ini butuh penanganan khusus. Di panti rehabilitasi, Rena akan mendapatkan terapi intensif dan pengawasan profesional." Aku menggenggam tangan Mas Hafid, merasa berat dengan keputusan ini. "Mas, bagaimana menurutmu?" bisikku pelan. "Ini memang sulit, Hikmah, tapi kalau ini jalan yang terbaik untuk Rena, kita harus melakukannya," jawabnya dengan tegas, meski aku tahu hatinya juga berat. Keesokan harinya, kami membawa Rena ke panti rehabilitasi. Sepanjang perjalanan, Rena terus memberontak. "Lepaskan aku gak mau ikut kalian," teriaknya sambil mencoba membuka pintu mobil. "Rena, kamu tenang ya, ini demi kesembuhanmu," ucapku sambil menahan tangis. "Kesembuhan? Kamu cuma mau menyingkirkan aku saja kan?" teriaknya lagi, membuat hatiku terasa hancur. Mas Hafid menggenggam tanganku dengan erat, seolah mencoba memberikan kekuatan. "Hikmah, ini demi kebaikan semua." Sesampainya di panti rehabilitasi, Rena masih terus berontak, namun akhirnya petugas rehabilitasi membawanya masuk. "Kami akan memastikan Rena mendapatkan perawatan yang terbaik," ujar salah satu petugas dengan senyum ramah. Aku hanya bisa mengangguk pelan, merasa berat meninggalkan adikku di tempat ini.
Saat kami hendak pergi, Rena berteriak dari balik pintu. "Jangan tinggalkan aku di sini, Mbak Hikmah. Aku benci kalian." Air mata mengalir di pipiku. Mas Hafid memelukku dengan erat. "Dek, kamu sudah melakukan yang terbaik. Sekarang, biarkan waktu yang menyembuhkan semuanya." Aku hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Rena bisa segera pulih dan kembali menjadi adikku yang dulu. Setelah Rena dibawa masuk ke dalam ruangan rehabilitasi, aku, Mas Hafid, ayah dan juga ibu duduk di bangku panjang lorong ruangan. Suasana begitu hening, hanya sesekali terdengar langkah kaki perawat yang berlalu lalang. Perasaan sedih dan lega bercampur menjadi satu di hatiku setelah semua yang terjadi dengan Rena. Tiba-tiba isakan pelan terdengar dari sebelahku. Aku menoleh melihat ayahku menangis. Tangannya menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. "Ayah," panggilku pelan, khawatir melihatnya begitu rapuh. Ibu yang duduk di sebelah ayah ikut menatapnya dengan ekspresi yang bingung. "Kenapa, Pak? Jangan seperti ini. Nanti Hikmah dan Hafid khawatir," ujarnya, meskipun wajahnya terlihat cemas. Ayah menggeleng pelan, berusaha mengendalikan tangisnya. "Hikmah, ada sesuatu yang harus ayah sampaikan." Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. "Apa maksud ayah? Apa ini tentang Rena?" tanyaku hati-hati. Ayah mengangkat wajahnya yang sembab dan suaranya terdengar serak. "Bukan tentang Rena. Ini tentang kamu, Hikmah." "Pak, jangan sekarang," bisik ibu sambil menyentuh lengan ayah. Tapi ayah menggeleng keras. "Tidak, Bu. Ini sudah terlalu lama kami pendam. Hikmah berhak tahu," ucap ayah dengan tegas, meski air matanya masih mengalir. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. "Apa maksud ayah? Apa yang harus aku tahu?" Ayah menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. "Hikmah, sebenarnya kamu itu bukan anak kandung ayah dan ibu." Kata-kata itu langsung menghantamku seperti petir di siang bolong. "Apa? Apa maksud ayah?" tanyaku dengan suara bergetar. Mas Hafid menggenggam tanganku, memberikan dukungan tanpa kata. "Kamu adalah anak dari adik ayah, Tante Nisa," lanjut ayah. "Dia meninggal dunia setelah melahirkan kamu. Saat itu, suaminya, ayah kandung kamu, sedang bekerja sebagai nelayan. Tapi setelah pergi melaut, dia tidak pernah kembali lagi. Kamu tidak punya siapa-siapa, jadi ayah dan ibu memutuskan untuk merawatmu." Aku terdiam, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja diungkapkan. "Jadi, selama ini aku hanya anak yang dititipkan." "Bukan begitu, Nak," kata ayah cepat. Suaranya memohon. "Saat itu, kamu adalah anugerah bagi kami. Ayah dan ibu belum punya anak, dan kamu membawa kebahagiaan besar di keluarga kami. Tapi semuanya berubah setelah Rena lahir, kan?" Aku memotong dengan suara yang mulai tercekat. Ayah terdiam. Ibu memalingkan wajah, seolah tidak sanggup menatapku. "Kenapa, Bu?" Aku menoleh ke arahnya. "Kenapa aku selalu merasa berbeda? Kenapa rasa cinta kalian padaku memudar?" Ibu akhirnya angkat bicara. Suaranya lemah dan penuh penyesalan. "Ketika Rena lahir, ibu terlalu fokus padanya. Entah kenapa, hati ibu berubah. Ibu tahu ini salah, tapi Rena adalah darah daging ibu. Ibu tidak pernah berniat untuk menyakitimu, Hikmah. Tapi semuanya terjadi begitu saja." Aku menatapnya. Air mataku mengalir tanpa henti. "Jadi ini alasannya, karena aku bukan anak kandung kalian." Aku menangis, tak sanggup menjawab. Mas Hafid akhirnya bicara. Nadanya tegas dan penuh emosi. "Bu, ayah, apakah kalian tahu betapa kuatnya Hikmah menjalani semua ini meski dia merasa tidak dicintai? Dia tidak pernah berhenti menjadi anak yang berbakti. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini.
Ayah menunduk, rasa bersalah terpancar di wajahnya. Kami tahu Hafid, dan kami menyesal. Ayah hanya ingin Hikmah tahu bahwa sejak awal kami mencintainya, tapi kami terlalu bodoh membiarkan rasa itu pudar. Aku menghapus air mataku dan berdiri. Ayah, Ibu, terima kasih karena telah merawatku. Tapi jujur, aku tidak tahu bagaimana harus memaafkan perlakuan kalian selama ini. Aku butuh waktu untuk menerima semua ini. Ayah mencoba meraih tanganku, tapi aku menggeleng pelan. Maaf ayah, aku ingin pulang dulu. Dalam perjalanan pulang, aku duduk di samping Mas Hafid, memandangi jalanan yang gelap dengan pikiran yang berkecamuk. Hikmah, Mas Hafid memecahkan keheningan. Kamu tahu kan, tidak ada yang berubah untukku. Kamu itu tetap Hikmah yang aku cintai, apapun masa lalumu. Aku tersenyum kecil, meski air mataku kembali mengalir. Terima kasih banyak ya Mas. Aku hanya perlu waktu untuk berdamai dengan semuanya. Malam itu, sebuah rahasia yang selama ini terkubur akhirnya terungkap, meninggalkan luka yang mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela rumah sederhana kami. Aku duduk di teras, menatap halaman yang mulai dipenuhi dengan bunga-bunga yang Mas Hafid tanam sejak pernikahan kami. Segelas teh hangat di tanganku hampir dingin, tapi pikiranku masih jauh melayang, memikirkan percakapan di panti rehabilitasi beberapa hari yang lalu. Aku telah kembali beberapa kali untuk menjenguk Rena. Kondisinya perlahan membaik, meski terkadang masih ada kilasan masa lalunya yang membuatnya berteriak tanpa kendali. Di sela-sela kunjungan itu, aku juga mencoba berbicara dengan ayah dan ibu. Meski sulit, aku mulai menerima kebenaran tentang siapa diriku. Aku akan selalu menjadi anak ayah dan ibu, apapun yang terjadi. Aku pernah berkata kepada mereka saat salah satu kunjungan ke rumah. Kalimat itu tidak hanya untuk menenangkan mereka, tapi juga untuk diriku sendiri. Karena meskipun cinta mereka tidak sempurna, aku tahu mereka telah melakukan yang terbaik dengan cara yang mereka pahami. Mas Hafid seperti biasa menjadi tempatku bersandar. Di setiap momen sulit, dia hadir dengan kehangatan dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Hikmah, hidup ini kadang tidak berjalan seperti yang kita harapkan, tapi bukan berarti kita berhenti berharap, katanya suatu malam saat aku terisak di bahunya. Kata-katanya adalah pengingat bagiku untuk terus melangkah, meski bayangan masa lalu selalu mengikutiku. Hari ini, aku memutuskan untuk mulai menulis surat kepada Rena. Surat yang ingin kuberikan kepadanya ketika dia sudah siap. Rena adikku, meski banyak luka di antara kita, aku tetap menyayangi kamu. Mungkin ibu dan ayah pernah salah membedakan kasih mereka, tapi aku tidak pernah menganggapmu lebih rendah ataupun lebih tinggi dariku. Kamu adalah adikku, dan aku akan selalu berdoa untuk kesembuhanmu. Ketika kamu sudah siap, aku berharap kita bisa memulai lagi dengan hati yang baru. Kututup surat itu dengan hati yang sedikit lebih ringan, karena aku tahu, meski perjalanan kami penuh liku, masih ada harapan untuk keluarga kami. Matahari kini sepenuhnya terbit. Mas Hafid keluar dari rumah, membawa nampan dengan 2 cangkir teh hangat. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku tanpa berkata-kata. Aku memandangnya dengan senyuman kecil. Mas, kamu tahu kan, aku mungkin butuh waktu untuk menerima semua ini. Dia mengangguk sambil membalas senyumanku. Tentu saja, aku di sini untukmu Hikmah, selalu di sini. Dan di bawah langit yang cerah itu, aku merasa meski dengan semua rahasia dan luka yang ada, aku tidak sendirian. Perjalanan untuk berdamai dengan masa lalu mungkin terasa panjang, tapi aku tahu, aku memiliki cinta dan dukungan untuk melaluinya.